Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes di channel Dapur Berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang berkaitan dengan Pentakosta. Kita akan mengawalinya dengan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, jika Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan memiliki pengertian, yakni menelanjangi atau mengekspos, memaparkan sejelas-jelasnya, atau memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya kepada yang terhukum tentang apa yang diketahuinya yang benar. Saudara, ini berarti adalah berkat anugerah yang besar yang diberikan Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus bagi dunia yang berdosa. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada dunia yang telah berdosa ini. Dan dia memaparkan sejelas-jelasnya kebenaran Allah kepada manusia. Saudara kita yang telah menerima Roh Kudus, kita patut bersyukur pada karyanya di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan 3 pekerjaan utama Roh Kudus dalam kaitannya dengan menginsafkan dunia. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Saudara, Yesus mengatakan karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yohanes dalam bagian ini tidak mengkaitkan dosa dengan dosa-dosa yang dikenal manusia dalam hal-hal moral atau hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan saja, melainkan juga dengan ketidakpercayaan manusia, ketidakpercayaan dunia pada Yesus. Hal ini saudara mengindikasikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Yesus dan percaya kepadanya tanpa pekerjaan Roh Kudus. Iman kepada Kristus bukanlah kepercayaan yang berdiri sendiri di atas pilihan manusia. Tanpa Roh Kudus yang menganugerahkan iman kepada Yesus Kristus dan karya kematian serta kebangkitannya, tidak mungkin seseorang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, dikaitkan dengan pemberitaan Injil, Roh Kudus adalah tokoh sentral di dalam pemenangan jiwa. Metode bisa dipakai berbagai cara, tapi Roh Kudus adalah penentu dari beriman atau tidaknya seseorang kepada Kristus. Apa relevansinya bagi kita? Mujizat terbesar yang dapat kita lihat dalam dunia oleh karena pekerjaan Roh Kudus adalah seseorang bisa percaya kepada Yesus. Saya tegaskan saudara, mujizat terbesar yang dapat kita lihat dalam dunia adalah seorang bisa percaya kepada Yesus. Ini pekerjaan Roh Kudus, melampaui segala mujizat-mujizat yang kita kenal. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas Roh Kudus yang telah membawa kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Roh Kudus juga dikatakan akan menginsafkan dunia pada kebenaran. Yesus mengatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat
aku lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak boleh hanya dikenal sebagai nabi, orang baik, orang suci, pengajar agama, pengajar moral yang baik. Melainkan lebih daripada itu, Yesus harus dikenal bahwa dia adalah Allah yang memiliki kesetaraan dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini tugas Roh Kudus memaparkan kebenaran ini, saudara. Dia kembali kepada Bapa, Yesus kembali kepada Bapa, menunjukkan pada eksistensinya. Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa itu benar adanya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini banyak orang tidak menyangkali bahwa Yesus pernah ada dalam dunia. Sebagian orang mengakui bahwa dia mati di salib. Bahkan juga tidak menolak bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tetapi untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah, tidak. Yesus adalah Tuhan. Merupakan sebuah pengakuan yang penting di dalam pengakuan iman kita. Karena ini adalah inti daripada perjuangan si jahat, saudara. Yakni supaya manusia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, kita secara terang-terangan telah mendeklarasikan bahwa kita tidak menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita tidak menyembah kepada iblis dengan berbagai hal yang dia tawarkan untuk kita supaya kita menyembahnya. Apa relevansinya bagi kita? Kita sekali lagi perlu bersyukur oleh karena Roh Kudus. Hati, pikiran, dan kehendak kita ditundukkan untuk menerima Yesus bukan sebagai juru selamat, tetapi juga Tuhan. Dunia hari ini memperhalus penolakan terhadap Yesus dengan mengatakan dia sama seperti nabi lainnya, orang suci lainnya, orang baik lainnya, pengajar lainnya. Tapi kita tegas dalam iman kita. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia telah naik ke surga, menunjukkan tempatnya. Allah di atas Allah dan seluruh ciptaan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan dunia pada penghakiman. Yesus berkata, karena penguasa ini telah dihukum. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yesus telah naik ke surga dan dia telah menjadi raja di atas segala raja. Yesus layak menerima segala penyembahan, penghormatan, dan pemuliaan yang tertinggi. Dia telah mengalahkan iblis dan sekutunya. Oleh karena itu, saudara, Alkitab memberitahu kepada kita juga, di dalam penghakiman terakhir, semua yang melawan dan tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum di dalam kekekalan. Sebelum bertuan kepada Yesus, manusia bertuan kepada dosa dan kedagingan yang dikuasai oleh si iblis. Tetapi setelah beriman kepada Yesus, Roh Kudus menolong orang percaya untuk menyembah dan taat kepada Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Manusia dilepaskan dari belenggu dan kebutaan untuk melihat kemuliaan Yesus sebagai raja di atas segala raja dan hakim di atas seluruh hakim. Apa relevansinya bagi hidup kita sebagai orang percaya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beriman kepada Yesus penting. Mentuhankan Yesus penting. Dan semua ini juga adalah karya Roh Kudus yang menolong kita untuk mempunyai semuanya itu. Tetapi jangan lupa, kehadiran Roh Kudus juga menolong kita untuk menundukkan seluruh hidup kita pada pemerintahan Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk taat kepada kehendak firman-Nya. Tetapi Yesus juga bukan hanya pribadi yang memberikan perintah saja. Dia sebagai penguasa hidup kita
Dia juga berjanji menyertai dan memelihara hidup kita. Kita terjamin olehnya. Pada satu waktu nanti kita akan menerima penghakimannya, yakni kita boleh menerima kebahagiaan kekal, kembali kepada Tuhan pencipta kita, berjumpa dengan Yesus dan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Oleh karena Dia menghakimi kita dan menemukan bahwa kita beriman kepadanya. Saudara, kita patut bersyukur karena Roh Kuduslah yang menolong kita, membantu kita untuk bisa memiliki hal itu. Oleh karena itu, sementara waktu yang masih berjalan di dalam dunia ini, kita tetap memohon juga pertolongan Allah Roh Kudus untuk kita bisa benar-benar menundukkan hidup kita kepada pemerintahan Allah di dalam Kristus Yesus lewat pertolongan Roh Kudus, sehingga kita di dalam dunia ini tetap bisa menjadi saksinya yang hidup dan kita bisa memuliakan namanya, menjadi berkat bagi sesama kita. Saya sekali lagi mengucapkan selamat memperingati Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.